Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Bicara Nuklir dan sekarang kita kedatangan satu dosen yang di luar circle UGM dan ITB. Karena kan kita biasanya taunya antara UGM, ITB, UGM, ITB gitu dan sekarang kita kedatangan dosen dari Universitas Negeri Jember di Jawa Timur. Ada Mbak Ratna Dewi Syarifah. Terima kasih banget Mbak udah berkenan aku ajak ngobrol nih tentang Mbak pribadi dan juga tentang apa yang Mbak lakukan di Universitas Negeri Jember gitu. Jadi langsung aja kita itu biasanya dari kalau di podcast itu kita bisa awalnya itu mulai dari ngomongin kayak background-nya Mbak Ratna dulu gitu. Mulai dari kayak kenapa sih kok tertarik di fisika, terus habis itu dari fisika yang awalnya fisika pendidikan di UNES, kalau nggak salah UNES ya, UNES, Iya, terus bener. habis itu dari sarjana pendidikan fisika, terus pindah ke fisika nuklir di ITB, sampai S3 bahkan. Bisa diceritain nggak Mbak background-nya kayak kenapa kok jalannya malah ke situ gitu? Oke, ya terima kasih Mas Harun Mhm, atas ini apa undangannya untuk mhm. ke podcast Bicara Nuklir. Suatu ini ya kehormatan luar biasa saya di ini ke sini. Udah memang ini ya kalau bicara tentang fisika itu kan biasanya kita susah ya, maksudnya dari dulu saya tuh sampai sekarang makanya nggak bisa-bisa makanya belajar terus gitu ya. Mhm, iya benar. Itu susah. Iya, Mhm, iya makanya karena nggak bisa kita belajar gitu ya. mhm. Awalnya memang ini, jadi alhamdulillah saya sekarang jadi dosen di Universitas Jember, Oh namanya universitas. negeri heeh, Mhm. cuma memang nggak ada negerinya gitu, jadi Oke, Universitas Jember gitu. oke. Ya, UNED. Mmm, Eee, se Alhamdulillah sudah di sini dari 2018, jadi sekitar 4 tahun mhm, mengabdi di sini. Dan memang, perjalanannya itu, juga saya juga nggak ini Mas, akhirnya, di sini keterima CPNS di sini dan sekarang sudah PNS di sini, nggak nyangka gitu ya, akhirnya mhm. terpental ke ini, ke daerah kalau di sini bilang ini ya, apa sih, tapal kuda ya Tapal Mas ya? kuda, heeh, Ya Tapal daerah Kuda Jawa tapal Timur. kuda. Mhm, Iya, kan, jarang ya sampai ke sana dan mhm. ada apalagi, ada kan nuklir gitu kan di sana Iya, gitu. Nah itu memang ini, jadi memang di sini itu, saya mulai dari perjalanannya ya. Jadi memang awalnya saya nggak suka fisika sih dulunya di, SMA gitu ya. mhm. Remedial terus Mas saya tuh. Mhm. Iya, Kita semua, Mbak. Kita semua, Mbak. Aku juga, Mbak. Heeh. remedial terus, Heeh. iya gara-gara itu. Akhirnya ya itu, terus mulai ini, orang tua saya tahu gitu, "Kok kamu nilainya jelek?" gitu ya. "Udahlah les," gitu. Akhirnya les, alhamdulillah dapat, guru yang enak nih Mas, gitu, yang enak. Mmm, Oh, akhirnya cinta lah gitu. oke. Mhm, Akhirnya mhm. cinta akhirnya cinta terus, "Oh, aku mau masuk ke ini aja, ke apa sih namanya, ke fisika aja." Terus, ya itu akhirnya mengambil pendidikan fisika, nggak fisika murni karena memang, waktu itu ibu itu pengennya saya jadi guru gitu, guru fisika Oke. gitu. Ya Mhm, sudah akhirnya masuk ke pendidikan fisika. mhm. Nah, setelah masuk ke pendidikan fisika, nah saya tuh suka komputasi, Mas. Jadi Oke. lebih, ke komputasi gitu. Mhm. Jadi ini saya, apa sih namanya, dulu TA saya itu buat website, fisika nuklir. Emang dari ini, dari dulu Oh, suka oke. jadi, Website website pendidikan gitu ya? ya, website pendidikan yang, Oke. sampai 2021 itu masih dipakai untuk kuliah pendahuluan fisika inti di sana, di UNES. Oh, nice Namanya nice. Heeh. Fisika Nuklir UNES ACID. Nah, tapi Mhm. karena kayaknya itu ada perombakan ini, apa sih namanya, host gitu kayaknya ya. Iya. Jadi itu tuh hilang, saya tuh nggak tahu dan prosesnya Oh. gimana lagi, bingung gitu ya, di Mmm, ini. mhm. Cuma masih ada yang ngelola kemarin di sana, dari dosen saya yang ngelola. Oke. "Dikelola ya website-nya," gitu. "Oke Pak, Mhm. silahkan," saya juga gitu. Iya. Nah, memang dari awal tuh, awalnya nggak suka ini, apa sih namanya, kan ada bidang fisika kan macam-macam ya, ada Iya. material, ada geofisika gitu ya. Mhm. Cuma saya tuh lebih tertarik ke atom yang kecil-kecil gitulah, Mas. Iya. Yang Heeh kecil-kecil, heeh. ke atom gitu. Terus kok ini, waktu kuliah fisika inti itu kayak, klik banget gitu. Jadi makanya Mmm, langsung buat, oke, apa sih namanya, TA-nya ke sana aja gitu. Jadi buat website pendidikan untuk kuliah.
Jadi untuk perkuliahan gitu, Mhm, kedokteran fisika mhm, ini. mhm. Nah, terus, saya tuh sebetulnya ini, kan pendidikan ya, kalau harusnya kan ke UPI ya, kalau misalnya ini kan pendidikan ke Iya, pendidikan, kalau heeh, mau heeh. nggak mau, studi lanjut gitu kan. Mhm. Terus tapi waktu itu, mmm, ini apa, saya nggak pengen ke pendidikan gitu, Mau pengen rebel, mau rebel. ya Heeh, ya, pengen pengen ya melenceng nih, iya, melenceng. heeh. Akhirnya ini apa, daftarlah ke ITB dan saya daftar 2 sebetulnya, UPI dan ITB dan dua-duanya Mhm. diterima. Cuma, saya UPI-nya lebih prefer pendidikan itu? ya pendidikan Oke. fisika. Heeh. Terus ini apa, lebih prefer yang ITB-nya gitu, akhirnya Oke. masuk ke ITB. Mhm, Nah mhm. itu, mulai perjalanannya yang akhirnya ke nuklir banget, yang akhirnya sekarang risetnya ke PLTN itu dari sana. Jadi dari Oke, oke. dari sana. Waktu Mhm. itu ini sih, apa sih namanya, dari, semester 1 biasalah kalau master kan gitu ya, Mas, masih perkuliahan lengkap gitu kan ya. Full, Nah, nggak ada semester 1 risetnya sama sekali, heeh. iya, nggak ada. Nah, saya tuh ini, apa sih namanya, cuma ditawarin, "Kalau kamu ini, apa sih namanya, pengen balik ke UNES," kan biasa kita mau baliknya biasanya ke alma mater ya. Alma mater S1, iya, mhm. Ya, kalau ke lebih baik ngambil di material gitu. Nah, akhirnya Maksudnya ngambil fisikanya fisika material fisika gitu, prodi material, heeh, fisika oh, material. kelompok kalau ITB kan biasanya kan ada itu kan, kelompok keahlian gitu kan? Ya, Jadi ya betul, prodi kelompok fisika keahlian ada material, heeh, mhm. oh fisika material, oke, Saya nggak diarahin ke fisika nuklir sebetulnya malahan. Jadi oke. diarahinnya ke fisika material. Nah, Ternyata saya ngikut kuliahnya, Mas, 1 semester saya nggak ngerti, Mas. Emang oke, kayaknya gitu ya? mhm, Jadi ikut kuliah 1 semester kok nggak ini ya, padahal udah baca-baca kok nggak masuk gitu, kayak nggak merasuk di hati gitu. iya, heeh. Ya itu, akhirnya coba masuk ke perkuliahan waktu itu perkuliahan Prof. Zaki. Perkuliahan Zaki Prof. Suud Zaki ya? ya, Prof. Mhm. Zaki Suud, masuk 1 kali itu udah, nah ini nih yang aku cari, kayak udah langsung gitu. Prodi prodi apa tuh? Maksudnya mata kuliah apa tuh? Mata kuliah fisika fisika reaktor kalau Fisika fisika reaktor? reaktor lanjut ya, kalau S2 kan fisika reaktor Oh, lanjut itu. pas topik apa tuh, Nah, Mbak? pas Ingat nggak? topik ini tentang, reaksi fisik gitulah, tentang reaktor Oh, terus reaksi fisik gitu. oke. Jadi kayak saya langsung, "Oh, ini kayaknya aku pengen ke sini," gitu, langsung Mhm, gitu. Jadi mhm. langsung, "Oh ya sudah." Akhirnya Iya, memutuskan untuk itu. mhm, Dan semester 1 akhir itu ini ditawarin untuk, double degree ya, double degree Indonesia Perancis. Waktu itu ada program di DIP, untuk, FMIPA ya, FMIPA, fisika juga kan. Nah, waktu itu kami itu udah dapat beasiswa dari, itu dulunya itu Dikti ya, ya Dikti, mhm. beasiswa unggulan dalam negeri. Beasiswa unggulan dalam negeri dari Dikti. Yang memang itu jadi dosen itu ya? Yang dia emang fast track untuk jadi dosen itu ya? Bukan ya? Bukan program itu ya, Mbak? Eee, Aku awalnya lupa sih namanya. gitu awalnya sih gitu, tapi, Oke. akhirnya nggak semuanya jadi dosen juga sih. Oh, oh, Iya. PMDSU bukan sih? Bukan ya? Bukan Oh, bukan PMDSU ya? bukan. Kalau Oh, DSU kan dokter unggulan itu ya master iya, langsung kan. Nah, ini iya enggak langsung yang jadi dosen itu, beasiswa, heeh. enggak, bukan. Mhm, Yang ini aja, yang apa, beasiswa unggulan pokoknya dari Dikti gitu ya, untuk oke, master aja waktu itu, master oke, dalam negeri. mhm, Nah, cuma, di ITB itu kan banyak ya, maksudnya linknya kan banyak ya untuk ke luar negeri ya. Nah, itu waktu itu ada iya, program DIP. Nah, terus kita, eee, berangkatnya itu kan semester 3 itu baru semester 1 akhir. Nah, mhm, pengen nyoba, terus akhirnya pengen nyoba, tapi ada challenge-nya kan harus lulus bahasa Perancis ya, iya, lulus DELF. Nah, akhirnya ya sudah kita, apa sih, ada beberapa teman, sekitar 15 teman satu kelas saya itu, mhm, akhirnya ya sudah, mencoba gitu ya, tapi nanti progresnya itu akan berangkat atau enggak kan sesuai, ini ya, hasil DELF kita gitu ya, iya, ini apa sih namanya, akhirnya ya sudah kita ini aja, apa sih namanya, ikut gitu ya, ikut. iya, Nah itu waktu itu ya yang kita lakukan selama di semester 2 itu,
karena mau menjalani program double degree itu yang kita lakukan, jadi jam 7 sampai jam 3 sore itu kami di kampus ini kan, di kampus gitu ya. Jam 3 sore sampai jam 9 malam itu kuliah ini les bahasa Perancis Mas, karena dari nol. Kan kita nggak 6 tahu sama jam sekali ya. belajar itu apa nggak capek tiap Iya, hari? Itu seminggu 5 kali? 5 hari itu sampai apa? Sabtu Mas. Oh wow, itu Jadi capek sih. Ya. ya capek. Kalau Sabtu itu dari pagi Oh, sampai 1. oke. Oke. Ya, jadi itu karena ngejar kalau mau ke sana kan Prancis itu ada level kita kan kelasnya nanti bukan kelas internasional. Jadi Oh, ada kelas yang Perancis kelas ya? Kelas bahasa Perancis ya? jadi memang ini apa sih namanya harus pas B2 gitu, DELF Oke. B2. Nah, untuk Oke. itu kan waktunya cuma 6 bulan ya. Dari Mhm. IVI itu dikasih kayak kurikulum gitu kalau 6 bulan berarti kita itu harus belajar berapa jam per hari gitu. Ya, Oke, jadi ya ya ya. memang untuk itu gitu. Maksudnya emang program itu jadi benar-benar dilakukan beneran. Jadi itu waktu itu kita program susulan, jadi sebetulnya ada 15 orang yang sudah menjalani mulai dari semester 1. Nah, Mhm. kita itu 15 orang setelahnya yang mulai lesnya itu baru semester 2 gitu. Jadi Oke. kayak telat gitu loh, Ya Mas. ya 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 ya. Heeh heeh. Iya. Ya itu selama 6 bulan ya selama 6 bulan gitu akhirnya dari sudah menjalani itu dan dengan perjuangan gitu ya akhirnya Mhm. ya itu bisa lolos ke ini apa sih namanya nyari universitas terus lolos ke Aix-Marseille University. Nah Itu di emang sana opsinya ada berapa, Mbak? Kalau kebetulan yang programnya Mbak itu? opsi Kampusnya ini apa maksudnya? kampusnya. Nah terserah. Jadi terserah kampus Oh, di mana asal Perancis. Ya, oke. heeh, itu. Waktu Dan itu kayaknya kita emang sempat apa gimana sih bacanya ini? Aix-Marseille. University di Aix-Marseille. Aix-Marseille. Aix-Marseille ya? Aix-Marseille. Kalau bahasanya Aix-Marseille, Marseille. Sebetulnya kalau ini Marseille gitu ya, Iya. Marseille. Iya, Bukan Marseille. Itu kan sebenarnya Marseille ya. Iya. Agak ini sih bahasa Prancis kan agak ini ya. Discussion jadi discussion. Iya, heeh. Dan Ya dan agak-agak. aku taunya kan yang mereka punya program nuklir yang relatif bagus itu kan either Marseille atau si Atlantik kan, IMT Atlantik itu kan. Oh iya ya, Hmm. sebenarnya ada banyak di Ada banyak ya? Paris juga ada. Heeh, heeh. Jadi Oke. memang ini kok di Lyon juga ada. Jadi beberapa sebetulnya ya yang kemarin tuh yang bidikanku tuh sebenarnya di Parisut. Tulisannya Paris, Universitas Parisut ya, utara ya. Iya. Nah, cuma waktu itu telat daftarnya. Jadi kayak sudah Oke. ditutup gitu loh. Jadi nggak bisa. Akhirnya Hmm. yaitu di Marseille. Nah, di Marseille ini ya alhamdulillah malah ini ya di energi nuklir kan satu tahun di sana, Oke. satu semester di kelas, satu semesternya itu saya sempat ini apa sih namanya riset gitu ya, Mhm. magang di Cadarache, CEA Cadarache. Si Akadarash. Wow, CEA Cadarache itu yang ada prominent juga kan ya? ITER-nya. Ya, Iya. yang ada Heeh. ITER-nya di sana. Oke. Gede itu, gede banget Iya, iya. ya di sana. Mhm. Ya, di situ cuma di bidangnya bukan di ITER-nya tapi kayak di lab komputasi gitu, di lab komputasi Mhm. di waktu itu saya ngerjain benchmarking. Oke. Benchmarking ini apa aktinida minor. Jadi ada Oh, beberapa itu kan validasi ya validasi dengan validasi benchmark gitu? ya Oh, oke. di sana. Mhm. Ada ininya sih ada beberapa kayak paper yang hasil riset kita itu di-publish di NSRC ya, lupa saya. Ada ininya. Jadi setelah kita ini apa riset itu, setelah Mhm. selesai, terus 2016 baru masuk ke ini. Publish-nya itu baru 2016 ke Oke. nuklir apa gitu di sana. Oke. Memang di sana ini sih yaitu pengalaman di CEA ya Mhm. lumayan ini apa sih namanya oh ternyata seperti ini. Nah itu udah kebentuk tuh dari situ dari awal memang dari ITB itulah kebentuk ke nuklirnya itu di ITB itu. Iya. Terus ke Prancis semakin mendalami kan habis itu balik
Nah, balik itu sebetulnya mau double degree lagi, S3 di Perancis lagi, ngelanjutin rencananya kan gitu ya. Oke. Cuma dari LPDP itu waktu itu saya tuh udah lulus wawancara, sampai wawancara 2014 ya, terus ditawarin. Waktu itu LOA dari Perancisnya belum ada. Jadinya Hmm. ditawarin waktu wawancara gini, saya luluskan dalam negeri atau tidak lulus. Kalau mau double degree, saya belum bisa jamin gitu, karena LOA dari luarnya belum ada Oh, gitu. emang dulu 2014 masih boleh double degree ya, Mbak? Ada program, iya ada. Dulu Pas masih tahunku hilang, Mbak. oh iya, Aku Mas kan PK award, berapa? aku PK PK berapa? 140. Oh, aku PK 18. Jauh, Mbak. Iya, Jauh. jauh. Iya, Jauh, iya aturannya juga jadi sudah jauh berbeda gitu kan. Pas iya di aku iya. mah opsinya cuma satu kampusnya, dan ya jadi nggak bisa double degree kayak gitu. Oh, Mm, mm. dulu masih bisa, ada beberapa yang lolos double degree, Mas. Masih Oke. masih bisa, cuma memang harus ada sudah kayak MOU-nya gitu loh, sudah ada. Nah, MOU memang kampus MOU antar kampus ya, antar kampus kampus. dengan LPDP-nya atau kampus dengan kampus yang udah dalam negerinya gitu. Kampus Kampus luar dengan dalam negeri. waktu itu sih masih antar kampusnya sih nggak ini, boleh gitu. Dan Oh, oke. statusnya harus sudah ada LOA. Waktu itu kan sebetulnya kami kan di ini Mas, di apa, yang double degree pertama itu yang kita berangkat itu ke beberapa universitas ya teman-teman, Mhm. itu punya misi sebetulnya kami itu. Jadi kami itu kalau bisa pulang itu dengan membawa MOU. Oh, untuk nambah kampus, jumlah kampus di luar negerinya ya. Ya, betul betul. Oke. Hmm. Jadi kan waktu itu kita kan kesebar di beberapa Iya. universitas. Nah, itu memang ini ya, pengennya itu gitu, balik pada bawa MOU gitu. Mhm. Paling nggak membicarakan lah MOU ya. Nah itu, Iya. nah dengan kita ke sana kan lebih mudah karena kenal international office-nya ya. Mhm. Jadi lebih gampang gitu, seperti Mhm. itu. Kalau dengan Ekmarsnya kayak sekarang Pak ini apa, IPA ada, soalnya kemarin sempat ke sana bolak-balik ya, untuk ini apa, ngurusin ngurusin itu ada beberapa teman. Nah Mhm. itu memang Oke. memang itu. Nah kendalanya waktu itu saya tuh di LPDP, LOA-nya belum ada yang dari Prancis, makanya nggak Oke. dilolosin. Jadi ya udahlah, jalanin yang dalam Ya negeri aja gitu ya kan. ya ya Bisa. daripada nggak sekolah Mas. Benar, benar. Ya Heeh. ya udahlah dalam negeri aja gitu. Terus akhirnya Mhm. ya lebih ini lagi ke GFR gitu ya. Kan dulunya awalnya PWR saya itu S2-nya, terus respirator Ya. reaktor, terus akhirnya S3-nya saya ini ke GFR Tesco Fast Reaktor gitu. Oke. Dan masih ada hubungannya juga yang di Prancis, jadi ada pemasukan aktinida minor dan sebagainya gitu ya. Oke. Ini udah transmutasi itu. Nah, Mhm. itu mungkin ceritanya dari situ. Jadi nah terus nah setelah lulus gitu ya Mas, setelah lulus itu ini saya nyebar ke beberapa universitas sebetulnya, ada 10 Oh. lebih Mhm. lulus S3 ya. Ya. Nah, cuma yang merespon pertama lamaran saya itu UNED gitu, Universitas Jember. Oke. Ya, yang merespon dan memanggil ya, memanggil. Dan memang ternyata waktu itu UNED ya, Universitas Jember itu memang sedang kayak ini memperbanyak dosen S3 gitu. Jadi yang Oke. dipanggil itu barengan saya itu S3 semua. Waktu itu Lulusan S3 S3 semua ya. semua, ya Mhm. lulusan S3 semua dan langsung kebanyakan sih ini ya, diterima gitu ya. Jadi Oke. lulusan S3 dipanggilin terus, ada beberapa ini ya, apa, tes-tes gitu kan, biasa Ya. wawancara dan sebagainya gitu. Nah, Mhm. rata-rata di ini, apa, diterima. Nah, S3 semua Oke. yang bareng saya itu. Nah, Mhm. itu sih. Nah, baru tahu itu di fisika kan, karena kita tahu di UNED itu ada fisikanya gitu. Nah, Ya. ternyata gitu ya, di sini saya tuh ini Mas, nuklir itu hanya ini, dua orang. Jadi ada Oh, 2 orang cuma di sini di fisika. Dan saya tahu ketika udah sebelum masuk sebelum Mbak datang itu? heeh, Oke. ada yang namanya Pak Toto Arkundato. Dulu alumni ITB juga, mahasiswanya Prof. Zaki Suud juga. Cuma Satu sanat lah tentang ya, satu ya keturunan. heeh, cuma tentang bidangnya beda. Jadi itu tentang, MOLDI, Molecular Dynamics, tentang korosi. Oh, oke. Ya, jadi, ini ya, beda ini, yang satu saya desain gitu ya,
yang Pak Artoto tentang korosinya molekular Ya. dynamics. Gitu. Nah itu, baru di situ kita merintis ya, Iya. karena berdua gitu ya, Mhm. merintis. Kita nggak bisa nih, maksudnya ini kita harus memunculkan gitu kan, memunculkan nuklir di sini gitu. Nah, baru itu Iya. kita mau merintis, akhirnya tahun ini ya kita merintis suatu keris. Keris itu kalau di sini nama kelompok riset, itu disingkat Mhm. keris. Kalau di ITB kakak ya Mas, Iya. kelompok keahlian. Kalau di sini keris, Kelompok kelompok riset ya. riset ya, Heeh. kelompok riset ASTEN, aplikasi sains dan teknologi nuklir gitu. Oke. Mhm. Oke. Mhm. Dan sekarang berarti kalau boleh tahu intake-nya di Jember itu satu angkatan itu berapa sih, Mbak? Satu angkatan prodi fisika itu dan berapa banyak yang teman-teman yang semester 6, semester 7 akhirnya lebih milih untuk fokus masuk ke Asten itu? Nah, kalau satu angkatan sih biasanya, kita itu hanya terima 70-an Mas, 78 gitu, jadi 2 kelas aja. 2 Mhm. kelas ini yang fisika murni kan ini Iya. ya, yang di FMIPA. Fisika kan Mhm. ada pendidikan fisika, ada fisika kalau Oh, pendidikan oke. fisika di FKIP, kalau kita Mhm. di FMIPA. Nah, Mhm. kalau di FMIPA itu 2 kelas, hanya 2 kelas dan biasanya yang masuk Aspen itu nah, sebelum ke Aspen kebentuk sebetulnya ya, sebelum Aspen kebentuk, saya tuh udah buat klub nuklir dulu, NPC namanya, Nuclear Physics Club di sini. Oh, itu Ya, kayak untuk semacam jadi anak-anak kayak oh, oke, badan itu kayak kayak satu klub di bawah kampus gitu ya, berarti di bawah prodi ya, gitu ya? betul. Heeh. Jadi satu klub di bawah himpunan fisika, Oh, oke. NPC. Di bawah Mhm. himpunan yang isinya anak-anak yang seneng nuklir gitu. Kan Mhm. masalahnya gini Mas, ini yang ke nuklir misalnya TA-nya ke nuklir, kita di sini tuh dibatasi. Jadi satu dosen tuh hanya boleh menjadi pembimbing 5 orang. Maksimal per tahun atau per semester Maksimal, atau gimana? maksimal per angkatan. Oke. Maksimal. Itu Iya, itu relatif dikit nggak sih? iya makanya. Heeh. Dan sedangkan ini Mas, yang apa sih namanya, yang suka dengan nuklir ya, maksudnya yang ingin belajar tentang nuklir kan nggak hanya 5 kan, maksudnya Iya. kalau misalnya 5 bidang saya ya 5 Pak Arto tuh dari 10 ya Mas ya, tapi Iya. kan kadang lebih dari itu ya, makanya Oh, dulu itu oke. apalagi di awal-awal perkuliah, di awal-awal saya ngajar itu saya kan belum bisa jadi pembimbing ya, Mhm. belum bisa jadi pembimbing, jadi anak-anak itu saya buatkan NPC gitu. Jadi NPC Mhm. itu, ketika mereka pengen ya, pengen, "Bu, reaktor tuh kayak apa?" Akhirnya kita buat, udahlah kita buat NPC, Nuclear Physics Club, yang kemarin kita sempat ini apa, webinar beberapa kali gitu ya. Mhm. Pertama webinar, kan Nuclear Physics Club kan nggak hanya reaktor ya, ada Iya. reaktor, ada yang dari kemarin sempat ini Mas Aji webinar, pas Indarta Indata Aji Aji gitu. ya, heeh. Ya, terus MSR sama berarti ya? Heeh. ya, Batan gitu, Mhm. yang tentang, selain reaktornya gitu. Jadi Iya. terus ada pernah fisika medis itu, Oke. Pak Denny dari UI gitu. Nah Mhm. kita ini biar anak-anak tuh tahu, "Oh kayak gitu ya, oh kayak gitu-gitu." Ya Itu namanya sih udah seru-serunya. aplikasi sains dan teknologi nuklirnya ya, jadi nggak cuman reaktor Betul, doang gitu ya? Heeh. iya betul. Nah Heeh. itu. Dan akhirnya ya itu kebentuk, dan ketika saya udah bisa membimbing, baru 3 tahun ini saya bisa membimbing, itu baru, ini apa, mulai bener-bener aplikasi yang risetnya gitu ya, risetnya ke anak-anak, Mhm. dan itu cuma 5 Mhm. orang. Oh, oke. Iya, 5 Udah di orang per limit tuh ya? angkatan. 5 orang per Kenapa? angkatan, Iya, udah di limit itu ya? Maksudnya iya, kayak itu untuk ukuran 70 orang dan aku jujur kurang tahu ya ukuran ukuran seberapa banyak dosen di, fisikanya gitu ya. Emang, iya, kayaknya itu dikit loh. Maksudnya kayak aku iya, tahu at least yang aku rasain di S1 kayak pembimbing utamaku dulu kayak ngebimbing 6 7 orang kayaknya di satu waktu, di satu angkatanku doang satu gitu. angkatan ya. Heeh. Nah, soalnya ini sih, apa sih namanya, jadi kita itu totalnya ada sekitar 19 dosen, Mas. 19 Mhm. dosen, tapi ada yang, ini ya, kan ada yang sekolah ya, ada yang sekolah Tugas 2 belajar ya? gitu, terus Heeh. nah itu dibagi gitu. Nah, kita Oke. itu nerima sekitar 70-an, nanti meretel ada yang kan, nggak semua, biasanya kan nggak semuanya sampai selesai kan. Iya.
ada yang mungkin ini jadi kayak tinggal 64 kadang gitu. Jadi Hmm. kayak Mhm. ada yang di sela-sela itu diterima misalnya di apa sih namanya kedinasan itu pada kan ini ya Pada pergi ya, iya. Heeh, heeh. iya nah gitu. Nah memang itu dibagi biar rata ceritanya Mas, Oh, oke. pemerataan. Iya Mhm. pemerataan, cuma kadang kan ada anak yang pengen ke kita misalnya ya 7 Iya. orang jadinya, "Bu, tapi saya pengen ikut Bu," saya udah nggak bisa ngomong apa-apa kalau kayak gitu. Ya kan, Gimana ya iya, ya. kan bukan bukan ini kan, ini ya, apa sih namanya, itu bukan ranah saya lagi, itu kan keputusan bersama waktu itu. Jadi Mhm. karena dia pemerataan dosennya semua dapat ini, dapat mahasiswa bimbingan gitu, seperti itu. Oke, oke. Iya. Malah anak-anak waktu awal itu Mas, ini NPC itu ya, Iya. mereka itu pengen tahu ini, pengen tahu reaktor, jadi sampai waktu itu kami bawa sekitar ini Mas, 10 kok ya, sekitar 10 orang, mereka Mhm. saking pengen lihat reaktor ya, 10 orang ke, reaktor Kartini, Yogyakarta, Oh, oke. kita ke sana. Iya, Naik iya, iya. kereta ekonomi bolak-balik. Mhm, 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 mhm. Ya saking mereka, "Ya Bu, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa, ayo ke sana," gitu. Ini, ya udah kalau kau pengen ikut, pengen ngelihat, ayolah kita ke sana naik kereta ekonomi." Kan ada yang dari Jember ya ke Jogja, Iya, iya. gitu. Gitulah. Wow. Mhm, mhm. Iya, Itu nginepnya berarti di masjid tahun itu. masjid yang sebelahnya itu, Kartini itu, masjidnya Enggak sih, STTN itu? ada bukan. Nah, masih di dekat UNJ malahan, yang cowok-cowok, Mas. Yang cowok-cowok nginep di masjid, yang cewek-cewek nginep di rumah kakak saya. Banyakan kan ada 7 orang, udah ngumpul Oke, jadi satu yang oke, oke. kayak Aku lagi banget. melihat nih, masjid dekat UN ya, oke. Iya, Kayaknya aku Baber. tuh, oke. Ya, 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 ya. Ya. Itu berarti di tahun 2019 kan Mbak Ya, masuk sekitar 2018 ya, ya sekitar 2019 heeh, sekitar. heeh. Sebelum Dan pandemi pokoknya. oh, sebelum Kita ke pandemi sana ya. sebelum pandemi, gitu. Heeh. Dan akhirnya sampai sekarang established dan mata kuliahnya ada apa aja Mbak yang berkaitan dengan nuklir yang di bawah Asten itu? Yang di bawah, yang Nah, berkaitan dengan nuklir ya, yang berkaitan ada dengan nuklir itu? kalau Heeh. wajibnya itu sebetulnya ada ini, apa sih namanya, pendahuluan fisika inti ya, itu Oh, wajib, nah, mhm. diwajibkan. Kalau fisika modern kan masih ini ya, belum ke inti yang banget ya, Ya, kalau pendahuluan fisika inti itu nanti sudah menjurus ke kan. Terus, kita ada komputasi material energi. Nah, itu energinya oke, biasanya saya isi dengan energi, salah satunya energi nuklir, komputasi oke. material energi. Terus ada komputasi, yang tadi saya komputasi nuklir dan reaktor. Mhm. Nah, itu khusus khusus ini, itu mata kuliah pilihan, yang tadi 2 itu wajib, yang pendahuluan fisika inti dan Material komputasi energi ya? material energi itu wajib. Nah, yang Oke. pilihan itu ada 2, komputasi nuklir dan reaktor, dan satunya adalah komputasi atom dan molekul. Atom Oh, dan yang molekul. Pak itu Nah, ya, Pak Artoto ya, ya Pak itu. yang lebih ke Ya, molecular dynamics, ya, korosi, betul. lebih Ya. itu berarti karena mungkin komputasi aja ya, tapi ada fasilitas untuk kayak kayak eksperimen gitu nggak sih Mbak? Kayak eksperimen korosi itu sendiri yang nggak langsung nggak langsung berhubungan dengan nuklir, tapi mungkin lebih ke eksperimen kayak oh kita validasi eksperimen mana gitu, kayak gitu. Sebetulnya riset-riset kami itu sudah, riset Pak Artoto ya, kan kita tergabungnya nggak hanya di ASTEN ya, kelompok riset ASTEN, ada Pak Artoto sendiri itu risetnya yang kalau tentang molekular dynamic ya, itu Mhm. sudah ya ada eksperimennya juga gitu. Oke, Malah sudah diaplikasikan di ini apa, di masyarakat, ke oke. pandai besi, Mas. Jadi Hmm. melihat pandai besi itu, di suhu berapa ya, jadinya lebih bagus gitu ya ininya. Jadi malah sudah diaplikasikan ke sana. Mhm. Pasarnya pas Eee, Jember banyak emang. apa itu ya, iya benar. Heeh, Gitu. oke. Nah nah itu menarik nih, sebelum aku ngobrolin lebih lanjut tentang yang di Universitas Jember ya, aku penasaran juga tentang, background risetnya Mbak sih. Tadi Mbak bilang kan, skripsi S1-nya kan tentang website fisika nuklir, untuk tujuan pendidikan gitu kan, perkuliahan nuklir, terus habis itu S2 lebih ke PWR, dan, mungkin bisa diceritain nggak Mbak, kayak
riset-risetnya Mbak yang kemarin-kemarin tuh kayak gimana? Terus habis itu kenapa kok akhirnya shift kayak dari PWR ke gas cooled fast reactor, terus sekarang tuh lagi aktifnya di riset yang di bidang apa gitu? Oke. Dulunya kan ini ya, apa sih namanya, kalau dari ini, kenapa dulunya soalnya di Perancis kan metode yang transmutasi itu, yang benchmarking itu kan reaktor yang dipakai di sana itu kebetulan yang saya teliti itu PWR. Mhm, Jadinya makanya dulu kan kita waktu di Perancis double degree itu kan tesisnya 2 ya, tesis yang di oke. Perancis sama tesis yang di Indonesia. Nah, ketika di Indonesia tesisnya saya ini, apa sih namanya, ya udah yang dari sana, PWR, maksudnya basic-nya kita kan udah tahu ya PWR gitu ya. Iya Ya udah ya. PWR aja gitu, seperti itu. Terus Oke. cuma memang di situ, kita waktu itu kita pakai kode SRAC ya, SRAC code sama Jendel, database nuklirnya Jendel, terus pakai ini juga memasukkan actinida minor juga, tuh, seperti itu. Mhm, Yang waktu di ini. Nah, bahan bakarnya itu uranium plutonium nitrit waktu itu, di oke. Previo. Heeh. Nah, Bentuknya pin gitu? setelah Atau ya, palat? Oh pin, oke. PIN, Oke PIN. oke. Nah, Mhm. setelah itu, waktu S3 ya, ini apa, diskusi dengan promotor, Profesor Zuhadi Suud, terus ngobrol-ngobrol, kayaknya sekarang sudah mulai ini ya, waktu itu kan gencar-gencarnya HTGR ya, Mas, ya. Iya, sampai Ya, sekarang, itu Mbak. kan. Ya. Iya. Nah, itu. Cuma, bukan yang kalau HTR kan mungkin lebih ke pebble bed ya, pebble bed yang, bulbul Oke. itu kan. Nah, cuma, eee, ini ngobrol-ngobrol dengan Prof. Zaki sudah gas cold fast reactor saja gitu ya. Jadi, yang mungkin lebih ini ya, apa sih namanya, ininya banyak gitu ya. Kalau kalau PWR kan mungkin memang sudah komersial gitu, sudah komersial Iya. banyak. Tapi kalau Mhm. GFR kan memang, banyak nih yang harus bisa diteliti, dikembangkan lagi gitu ya. Oke Walaupun oke. PWR juga gitu, PWR juga, cuma, Iya. tantangannya berbeda gitu ya, kalau Mhm mhm di mhm. GFR. Akhirnya ke situ gitu, ke GFR. Iya. Dengan ini apa, Prof. Zaki Suud dan kopromotornya waktu itu, eee, Pak Dwi Irwanto, Mmm, ITB, dan Pak Khairul Basar. Jadi oke. 3 itu. Nah, memang ini sih ada beberapa kali juga memang di dalam negeri pun nggak kalah ini ya, nggak kalah, susahnya gitu ya. Iya. Jadi, saya tuh mengembangkan, program yang dulu, namanya One Mesh One Cell. Jadi Mhm. dari code-nya sih tetap Iya. serap pakai Jedel 4, Mhm. cuma saya biasanya itu kan nge-running kan per region ya, per region. Iya. Region, fuel 1, region fuel 2 gitu kan. Mhm. Nah, kalau ini yang, disertasi saya itu dibuat per mesh. Jadi kecil 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 gitu. Jadi makanya Oh, nge-running-nya oke. lama. Iya Iya, sih. iya Heeh. lama banget. Heeh, oke oke oke. Nah, karena itu, jadi kita mau validasi gitu, maksudnya, apa, pakai one mesh one cell gitu, one mesh jadi kecil 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 yang banyak gitu, seperti itu. Kayak Mhm. dibagi-bagi dan bagi gitu. Nah, Iya, itu heeh. seperti itu. Mhm. Nah, Bisa bisa minta tolong diceritain nggak sih, Mbak, kira-kira fitur-fitur utama dari GFR itu kayak gimana sih? Aku soalnya jujur ya, generasi 4 ini kan 6 jenis reaktor ini kayak aku kayak kayak lupa-lupa inget gitu, kayak aku kadang tuh ketukar kayak mana yang apa itu namanya, dia tuh bahan bakarnya pebble tapi, didinginin sama liquid liquid salt, ada lagi yang dia itu mirip pebble tapi dia gas atau kayak gimana gitu. Aku kadang ketukar-tukar tuh. GFR itu yang kalau yang Mbak teliti dulu di, disertasi kayak gimana itu fiturnya? jadi kalau yang di disertasi itu ya bentuknya, kalau yang GFR yang saya teliti ya bentuknya pin, Oke, hexagonal pin. Jadi kalau biasanya kalau HTGR itu high temperature gas reactor itu kan dia bentuknya pebble bed yang bentuknya iya, bulat-bulat. Tapi mhm, ini yang saya GFR yang saya teliti bentuknya pin biasa. Pin mhm. kayak di PWR aja gitu. Jadi pin Pin terus kotak, pin hexa. heksagon, oke oke, Ya, pin heksagonal. Terus ada cladding-nya gitu ya, ada coolant-nya, terus ini apa sih namanya? Nah, dari sana, perhitungan kayak mesh-nya gitu, jadi kayak pinnya biasanya itu kan kita ngitungnya itu kan,
misalnya heksagonal region per region ya, region pertama, region kedua, region ketiga. Misalnya kalau kalau Iya. view-nya itu beda-beda kan, view 1, Mhm. view 2, view 3-nya itu Iya. percentage-nya itu beda-beda atau Iya. enrichment-nya beda-beda. Iya. Nah nah kita itu ini apa sih namanya, nggak per region gitu. Jadi ngitungnya itu per mes. Waktu itu kita itu, saya ini ya 10 pokoknya kecil-kecil gitu. Jadi dihitungnya 10 senti, 10 lebih kecil dari itu. Jadi per mes gitu. Hitungannya Oh, per mes. wow. Jadi nantinya banyak mesnya. Jadi Iya. ngerangkai PIJ-nya tuh lama gitu. Iya, aku kebayang Jadi sih. satu-satu. Iya. Ya, aku skripsiku dulu pakai pakai Shrek dan itu emang cuman sederhana sih, cuman aku kan skripsiku cuman satu PWR 17 kali 17, ya udah satu satu 17 kali 17 aku simulasiin, terus itu kan yang jadi field assembly, udah terus aku pindah ke core gitu kan. Kalau Mbak Iya. aku kebayang sih. Ya, tapi yang jadi ribet kan berarti nanti karena itu aku asumsikan ini satu mesh-nya itu bentuknya ring, bukan? Kayak kayak untuk silinder gitu, bukan? Kayak satu definisi satu Iya. mesh-nya gitu. Heeh, heeh. Nah, berarti kan nanti akan ada ketidaksesuaian gitu loh. Maksudnya kayak kan kita harus mengubah dari yang awalnya bentuknya heksagon dibentuk ke mesh-mesh yang berbentuk silinder Iya. gitu atau kayak gimana Iya. gitu. Itu Memang berarti ada apa ya istilahnya itu? Penyesuaian lagi gitu ya, adjustment terhadap kayak oh eh, tiap mesh-nya nanti akan kayak gimana interaksinya gitu-gitu ya, Mbak, ya? iya, berarti memang ini sih, apa sih namanya, harus waktu itu kan memang ini ya, kayak pendekatan gitu ya, Mas, kan nggak Mhm. mungkin kalau itu, apa sih namanya, silinder gitu kan, heksa itu kan bentuknya nggak silinder ya. Jadi Iya, kan tetap makanya. ada pendekatan gitu, di Oke. sini gitu. Memang Mhm. ini sih, ribetnya itu kemarin memang ini, kan kita harus ini ya, nge-looping kan, Iya. nge-looping Pinbah ya, itu. Iya, itu nyiksa sih itu. Aku ngelup cuman 2 aja bingung, Mbak. Apalagi itu, Mbak. Aku bayangin berapa Banyak berapa gitu ratus sih, gitu. PIJ file itu. Nah, itu makanya sampai sekarang itu, ini ya, publikasinya itu kayak, masih, ini belum belum selesai gitu. Jadi Menarik banget sih. Terus kemudian setelah setelah dari GFR, gas cold fast reactor itu kemudian pindah ke UNED, apakah masih masih tetap, melakukan analisis maksudnya desain dan analisis di GFR atau Mbak karena ini maksudnya kayak Mbak punya kuasa untuk riset di bidang manapun jadi kayak iya kayak iya lepas iya, aja gitu, bener bener. apa gitu? Iya. Jadi di sini tuh karena saya sendirian gitu ya, Mas, Heeh, jadinya itu ini, apa sih namanya, lebih lebih fleksibel mau mau riset apapun gitu, kayak gitu. Nah, kemarin oke, kebetulan ini tahun kemarin, nah kita itu dari awal step per step gitu ya. Jadi anak-anaknya itu saya suruh ini, kan mereka udah punya basic semua. Paling enggak basic tentang apa sih PWR tuh yang kayak gimana, BWR yang kayak gimana, itu mereka oke, tahu. Nah, oke. kadang mereka saya terus, "Kalian pengen riset tentang apa?" Gitu. Saya ini Mhm. tanya ke mereka, "Bu, saya kok lebih tertarik ke ini ya," gitu, kadang gitu, misalnya ke GFR, "Bu, saya lebih tertarik ke BWR." Makanya, publikasi setelah setelah saya lulus, setelah saya lulus doktor itu macem-macem, Mas. Jadi ada Iya, BWR, ada PWR, ada iya, MSR gitu ya. iya. Karena itu, jadi apalagi tahun kemarin ya, alhamdulillah kami dapat ini, apa sih namanya, waktu itu kita kolaborasi dengan Mas Indra Aji, Iya. kerjasama internasional kan, kerjasama Mhm, internasional, dapat hibah gitu ya, untuk, mhm. running yang MSR gitu. Akhirnya ya Oh, udah oke. ada beberapa anak gitu ya, yang tertarik gitu, oke Mhm, kita ini, apa sih namanya, ke MSR. Dan sekarang mhm. kita sudah mulai beralih tidak ke ini, kita masih mengerjakan Srag ya, Srag, Ya. Corbin baik pakai Corbin maupun Citation, cuma kita sudah mulai beralih ke OpenMC, Mas. Sekarang Oh, mulai nice. Iya. udah Jauh 2 banget, tahun Mbak, itu. ini. Track itu ya Allah, Kalau saya agak trauma mendengar mendengar 2 kata itu, tapi ya udahlah, baguslah kalau bisa pindah ke OpenMC. iya, kita pindah ke ini, mulai malah tahun ini tuh semua mahasiswa saya tuh main di OpenMC semua, nggak ada yang Nice. Srag. Kalau Iya. tahun kemarin kan ada yang Srag, ada yang OpenMC. Nah, Mhm. sekarang tahun ini sudah ke OpenMC semua. Lebih kan karena dia ini ya, apa sih namanya, ini karena dia
open source ya, Open jadi source juga menurut ya. kita lebih enak gitu kan. Heeh, heeh. Yep. Kan nggak ini kan Suud dan Kak Dwi gitu. Kan Mhm. source code-nya saya dapatnya dari sana gitu kan ya. Jadi Iya. biasanya kalau publikasi yang tentang Struct saya menyertakan nama-nama beliau gitu. Oke, oke, ya. Tapi aku kebayang, Mbak, PIJ dan Monte Carlo itu kan sebenarnya kan dua proses yang sangat berbeda gitu kan. Ya, Maksudnya dua betul. persamaan yang diselesaikan kan sebenarnya berbeda gitu kan. Ya, Dan pakai dua cara ya. ya makanya gimana itu Mbak apa itu namanya? Apakah Mbak di NPC itu juga ngajarin juga sedikit tentang Monte Carlo juga sebagai dasar untuk OpenMC atau kayak gimana tuh strateginya shifting dari Shrek Korban ke OpenMC gitu? Nah, ini sih, jadi kalau gini, biasanya itu memang kan yang susah di mahasiswa itu gini, Mas. Kadang itu ini antar angkatan itu biasanya ada ini gap ilmu gitu kan ya. Oh, Nah, oke. biasanya yang susah itu itu. Nah, saya tuh mencoba gitu ya, mencoba bagaimana ini agar gap ilmu itu tidak terlalu yang jauh gitu. Jadi makanya kemarin itu ada misalnya anak yang sudah ini ya basic OpenMC-nya sudah oke gitu ya. Mhm. Kalau saya harus ngulangi dari awal itu kan perlu waktu ya. Sedangkan kita Iya, kan ngajar kan nggak hanya ngajar nuklir doang gitu kan ya. iya, mhm, Ngajar banyak kan ya. Jadi iya. biasanya itu saya lebih ke ini transfer ilmu yang kakak kelas ke adik tingkatnya gitu. Jadi Oh, saya mentor ajarkan mentee gitu ya? betul betul. Oh, Karena kalau nice. saya dari awal semua, jelas ini apa sih namanya collab maksudnya Iya, heeh, nggak ini apa sih namanya nggak kuat ininya tenaganya nggak kuat makanya iya. biasanya ada waktu-waktu khusus gitu saya ini yang anak-anak yang ini tolong dihandle ini jadi ada adik mentor ya adik mentornya kalau nggak bisa baru nanti ke Iya. saya nggak apa-apa gitu dan itu Oke, cukup manjur mas apalagi oke. kalau serat ya serat kan banyak code-nya ya maksudnya per Manualnya tuh pusing. manualnya kan Aku 3 mereka itu bulan, Mbak, sampai aku bawa belajar belajar manualnya doang tuh 3 bulan, ya Allah, itu aku bela-belain iya kucing tuh aku dulu. Heeh. iya iya benar-benar itu luar biasa itu makanya Mhm. harus di ini dan kita alhamdulillah ini kita sudah mulai buat buku mas buku Oh, oke. paling enggak buku buat kita sendiri paling Diktat enggak gitu ya ya? apa sih manual book ya ya Oh, oke. yang berbahasa Indonesia gitu jadi Untuk yang Shrek Korban untuk itu? Atau ini OpenMC? OpenMC kita yang Oh, lagi buat nice. OpenMC Nice, Eee, nice. ya, apa sih nama ini sedang proses. Jadi saya gini ke, anak-anak kan, kita semua jadi kita harus ini apa, karena kalau enggak kasihan nanti adik-adiknya. Jadi dan ilmu itu kan nanti bisa jadi amal jariah juga, nanti dipelajari Iya. adiknya lagi gitu. Mhm, Jadi mhm. saya motivasi gitu. Jadi kita sekarang ada 3 orang saya dan 2 orang mahasiswa itu lagi ngejar buat buku. Nah, semoga dalam 3 bulan ini bisa ini apa, bisa selesai gitu tentang Oke, nice. OpenMC Ya, gitu. nice. Gitu. Dan itu di kampus-kampus lain apa ada, Mbak, effort yang sama gitu? Maksudnya at least kampus di Indonesia gitu loh. Kayak UGM, oh nggak tahu sih UGM, kayaknya nggak deh. Tapi kalau ITB mungkin, Oke. Nah, itu saya nggak tahu juga sih. Saya kepikirannya sih sebenarnya kemarin tuh gini. Kalau saya ngajarin terus tiap angkatan itu kan berat ya, Mas. iya. Tapi kalau misalnya ada buku panduannya gitu, Pak, buku Mhm. panduan paling enggak buku inilah, buku teks gitulah untuk mereka tahu, oh habis ini ngapain, habis ini ngapain, oh ini maksudnya apa gitu. Kayak paling Oke. enggak kan lebih ringan kerjaannya gitu. Iya, Tapi gitu benar. aja sih. Jadi Mhm. akhirnya udahlah ayo kita buat buku. Terus alhamdulillah itu mahasiswa kan udah lulus itu mereka udah lulus. Iya. Udah kalau misalnya masih nunggu kerja ya sudah saya kasih project itu aja gitu. Oh, Jadi nice dikasih ya. project itu dan itu untuk mengisi waktu luang juga dapat income juga gitu. Jadi saya Oke. nanti di ini apa dari ada dana riset gitu yang bisa kita share. Jadi paling enggak kita nanti dari Asten itu ada outputnya ini loh gitu ya. Selain output Hmm, publikasi ada output buku ini gitu gitu. Itu salah nice, satu nice.
gitu. Menarik, menarik. Ya, mungkin ini masuk ke bagian akhir nih Mbak dari obrolan kita nih. Thank you banget nih udah hampir sejam nih kita ngobrol. Tapi mungkin terakhir aku mau nanya sih, mungkin kayak harapannya Mbak sih. Soalnya jujur kan memang gimana ya sorry to say, aku kan circle-nya kan untuk pendidikan nuklir di Indonesia ya. Circle-nya kan memang kebanyakan ada di Jogja dan Bandung gitu kan. Bahkan waktu aku tahun lalu kayaknya ngobrol sama mantan kepala STTN yang sekarang jadi direktur atau deputi bidang SDM Iptek Pak Edi Giri, Pak Edi Giri ya. Pak Edi Oh Giri, iya. Prof Edi Giri, Iya. beliau bilang bahwa sebenarnya itu pendidikan nuklir di Indonesia itu sebenarnya inginnya itu kan dipusatkan ke Jogja karena udah ada semua gitu kan, ada reaktornya, ada vokasinya, ada S1-nya gitu. Tapi kan kita kan sekarang ini dari kita kan kebanyakan sekarang udah mulai nemu nih circle-circle baru gitu kan. Ada di Jember, ada di Syekh Kuala juga, di Aceh kan juga ada di Padang juga gitu. Nah, kalau dari Mbak pribadi nih, visinya seperti apa sih, harapannya kayak gimana sih terhadap pendidikan nuklir utamanya di UNED gitu kan, yang mungkin keluar circle dari yang biasanya ada gitu. Iya. Jadi memang ini apa sih namanya, pengennya itu kan kita ini ya apa sih namanya, suatu saat gitu kita kalau yang tentang mendesain PLTN ya Mas ya. Jadi pengennya itu sebetulnya dari Prof Zaki sendiri dari lab ya, itu mahasiswanya itu udah menyebar kemana-mana gitu ya. Sudah menyebar kemana-mana, cuma kita gini apa sih namanya, mereka kan punya ini ya, Mas sebentar ya, Oke. punten. Oke. Nah, Mas, sorry ya, nanti bisa diedit kan ya? bisa Mbak, bisa Mbak. Mungkin aku ulang aja biar nanti aku tahu Iya, ngeditnya mulai dari mana gitu kan. Jadi iya, boleh, tadi boleh, 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 boleh. tadi ya visinya mau kemana gitu untuk pendidikan nuklir yang di luar circle biasanya gitu. Jadi tentang ini ya Mas, tentang kenukliran itu kan sebetulnya tidak hanya bidang desain reaktor saja gitu ya, nggak Ya. hanya tentang PLTN saja, tapi kan semua ini ya aplikasi sains teknologi nuklir itu kan macam-macam ya, dari kedokteran dan sebagainya gitu ya. Ya. Nah kebetulan dari ini sendiri gitu ya, UNED itu kan perkebunan dan pertaniannya ya, perkebunan, Oh, peternakan, pertanian. Jadi oke. memang salah satu nanti jadi output dari keris ASTEN, aplikasi sains dan teknologi nuklir itu tidak hanya di PLTN saja gitu, jadi hanya di desain PLTN, tetapi nanti lebih ke ini apa sih namanya, aplikasi mungkin di bidang yang lain, misalnya pengawetan makanan Oh. dan sebagainya. Karena memang Mhm. anggota dari keris kita itu tidak hanya dua orang itu saja. Jadi Oke. ada yang bidang pertanian, Mhm. teknologi pangan, ada yang Oke. bidang peternakan, pertanian. Jadi pengennya itu kita semuanya yang terkait tentang teknologi nuklir itu Mhm. nanti gabung ke keris kita gitu, seperti itu. Mhm. Nah, Mhm. untuk ini misalnya kalau yang PLTN sendiri gitu ya, ya karena Ya. mungkin saya lebih ke risetnya ke PLTN gitu ya. Aha. Nah, pengennya ini apa sih namanya, kita itu ini apa sih namanya, memunculkan gitu ya bibit-bibit nuklir ya, dan apa sih Ya. namanya, anak-anak yang sudah siap gitu ya, seandainya suatu saat PLTN itu dibuat di Mhm. Indonesia gitu, dibuat di Mhm. Indonesia, maka bibit-bibit itu sudah ada gitu, sudah siap gitu. Kita sudah siap Ya. dengan orang-orang yang memang ini ya, pakar memang di bidangnya, di bidang PLTN itu Mhm. sendiri. Mhm. Mhm. Nah, jadi seperti itu, Mas. Ya, dan mungkin semoga aja nanti mungkin ada kan operator nanti ngomongnya masing-masing pakai bahasa Madura gitu kan, biar nggak ada yang Amin. tahu gitu. Kan dari Jember Tapi di sini semuanya. nggak hanya orang Madura maksudnya, Mas. Ya, Iya.
cenderung mahasiswa saya itu malah yang ini banyak dari Jawa yang bimbingan Oh, saya itu. Ya malah oke. nggak ada ini orang Maduranya, jadi saya juga nggak bisa bahasa Madura, Mas. Iya, oke, menarik banget. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Ratna atas kesempatannya dan untuk teman-teman yang mendengarkan terima kasih sampai akhir dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.